Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Wade Herni dengan NPM 022724111125 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi ekonomi syariah yang part ke-7 dengan topik tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk kepada materinya. Baik, kita masuk kepada sejarah perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat. Sejak saat itu, industri ini terus tumbuhan menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemahaman tentang sejarah ini penting untuk memahami perkembangan saat ini. Sejarah perbankan syariah melibatkan evaluasi dari praktik keuangan Islam di masa lalu hingga bentuknya lembaga perbankan modern yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Terus, praktik keuangan Islam awal. Kegiatan muamalah seperti penyimpanan harta, pinjaman, dan transfer uang telah dilakukan sesuai prinsip syariah sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW dikenalkan sebagai Al-Amin, dipercaya menyimpan harta masyarakat Mekah. Sahabat seperti Jubair bin Al-Awam lebih memilih menerima titipan dalam bentuk pinjaman untuk dapat memanfaatkannya dan bertanggung jawab mengembalikannya. Penggunaan cek sudah dikenal luas seiring meningkatkannya perdagangan, bahkan Khalifah Umar bin Khattab menggunakan cek untuk membayar tunjangan. Pemberian modal berbasis bagi hasil seperti mudarabah, mujaraha, musaqah juga telah dikenal sejak awal. Baik, selanjutnya prinsip dasar syariah. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba. Ini menciptakan sistem yang lebih etis dan berkelanjutan. Memahami prinsip-prinsip ini adalah kunci untuk menavigasi tantangan di sektor ini. Prinsip dasar syariah adalah aturan dan nilai yang menjadi landasan dalam kehidupan dan keuangan sesuai Islam. Berikut adalah prinsip utama syariah. 1. Tauhid atau keimanan kepada Allah. Landasan utama seluruh aspek kehidupan termasuk keuangan dan transaksi. Menjaga keikhlasan dan kejujuran dalam berurusan dan berinteraksi. 2. Larangan riba atau bunga. Dilarangan mendapatkan atau memberi bunga dalam transaksi keuangan, menekankan sistem bagi hasil dan keadilan dalam berbagai risiko dan keuntungan. Terakhir yaitu 3. Larangan gharah atau ketidakpastian. Transaksi harus jelas dan tidak mengandung unsur ketidakpastian berkelebihan untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Baik, selanjutnya kita masuk kepada perbankan global. Perbankan syariah tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga secara global. Memahami tren internasional dapat memberikan wawasan tentang strategi dan praktik perbankan yang dapat diterapkan di Indonesia. Perkembangan global saat ini menunjukkan dinamika yang cukup kompleks dan penuh ketidakpastian, dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, geopolitik, dan lingkungan. Berikut penjelasan lengkap mengenai perbankan global terbaru. Kondisi ekonomi global 2024 kemarin sampai 2025 saat ini. Secara umum, ekonomi dunia diperkirakan mengalami perlambatan pertumbuhan. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan hanya sekitar 2,1%, lebih rendah dari proyek sebelumnya sebesar 2,6%. Faktor utama yang mempengaruhi adalah
ketegangan perdagangan, kenaikan suku bunga global, serta biaya adaptasi terhadap pertumbuhan iklim yang meningkatkan. Tantangan dan tantangan dan ketidakpastian. Beberapa tantangan utama yang dihadapi termasuk krisis utang di negara perkembangan, ketimpangan ekonomi dan sosial, serta krisis iklim. Lebih dari 60 negara berpendapatan rendah menghadapi risiko gagal bayar utang dan ketimpangan kekayaan semakin melebar. Perubahan iklim juga membawa beban biaya pembangunan dan investasi transisi energi yang masih jauh dari cukup.